Kalau saya bilang, ada seorang arsitek yang bisa membuat sebuah bangunan beton terasa hangat, bahkan emosional. Mungkin terdengar aneh, padahal beton sering dianggap dingin, keras, bahkan kaku. Tapi, di tangan seorang arsitek asal Tiongkok bernama Donggong, beton justru berubah menjadi media yang menghadirkan cahaya, keheningan, bahkan ketenangan. Dia bukan arsitek yang mengejar bentuk paling aneh, juga bukan arsitek yang membuat gedung-gedung pencakar langit super tinggi, namun karya-karyanya justru menjadi referensi buat mahasiswa arsitektur di seluruh dunia saat ini. Hari ini, kita akan mengenal siapa yang sebenarnya Donggong ini. Kenapa karya-karyanya begitu dicintai? Dan apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil sebagai seorang arsitek? Donggong lahir di Beijing pada tahun 1972 dari keluarga akademisi. Ia menempuh pendidikan arsitektur di Tsinghua University, salah satu sekolah arsitektur terbaik di Tiongkok. Namun, perjalanan intelektualnya belum berhenti. Donggong melanjutkan studi Master of Architecture-nya di University of Illinois Urbana-Champaign, serta sempat mengikuti program pertukaran di Technical University of Munich. Pengalaman di luar negeri memperluas pandangannya terhadap hubungan antara ruang, cahaya, material, dan pengalaman manusia. Sebelum mendirikan kantornya sendiri, ia bekerja di beberapa firma internasional ternama, termasuk Richard Meier & Partners dan Stephen Hall Architect di New York. Dari sanalah ia belajar bagaimana detail dan cahaya dapat menjadi elemen utama dalam arsitektur. Pada tahun 2008, Donggong mendirikan Vector Architects di Beijing. Nama vektor ini sendiri menarik. Dalam matematika, vektor memiliki arah sekaligus berat. Bagi Donggong, arsitektur juga harus memiliki arah yang jelas. Bukan sekedar membuat bangunan yang cantik, tetapi juga mampu menghubungkan manusia dengan alam, waktu, serta kehidupan sehari-hari. Di tengah maraknya pembangunan spektakuler di Tiongkok saat itu, Vektor arsitek justru memilih jalan yang berbeda. Mereka lebih sering mengerjakan perpustakaan kecil, kapel, sekolah, museum, hotel, dan bangunan dengan skala manusia lainnya. Inilah bagian menurut saya paling menarik. Banyak arsitek memulai desain dari bentuk, sedangkan Donggong memulai dari pengalaman. Ia pernah mengatakan bahwa tujuan arsitektur adalah menenangkan tubuh serta jiwa manusia. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika diperhatikan, semua karya Donggong memang terasa tenang, tidak banyak ornamen, serta tidak banyak bentuk yang aneh. Yang ada justru permainan cahaya, bayangan, angin, suara, serta tekstur material. Ia ingin setiap orang yang memasuki bangunan dapat merasakan atmosfer tertentu, bukan hanya melihat bentuknya. Kalau kalian memperhatikan karya-karyanya, cahaya selalu menjadi karakter utama, bukan lampu, melainkan cahaya matahari. Nah, lubang kecil pada dinding, skylight, celah sempit, serta jendela yang diposisikan sangat presisi, semuanya dirancang untuk membuat cahaya berubah sepanjang hari. Akibatnya, bangunan terasa lebih hidup. Pagi berbeda, siang berbeda, dan sore pun jadi berbeda. Inilah yang membuat ruang Donggong tidak pernah terasa membosankan. Nah, berikut ini adalah contoh dari karya yang sudah dirancang oleh Donggong. Pertama, ada Fisher Library. Bangunan inilah yang membuat nama Donggong dikenal di dunia. Perpustakaan kecil ini berdiri di tepi laut. Begitu masuk ke dalam, pengunjung langsung diarahkan menuju panorama laut yang sangat dramatis. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya beton, kayu, cahaya, serta suara ombak. Bangunan ini menjadi contoh bagaimana arsitektur dapat menghadirkan pengalaman yang jauh lebih penting daripada bentuk ikonik. Kedua, ada Seashore Chapel. Kapel kecil ini juga menjadi ikon. Tidak megah, tidak penuh ornamen, tapi ketika cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, atmosfer spiritual langsung terasa. Disinilah kita belajar bahwa kesederhanaan seringkali jauh lebih kuat dibandingkan dengan kemewahan. Terakhir, ada Alia Yang Show. Proyek ini menunjukkan sisi lain dari Donggong. Alih-alih menghancurkan bekas pabrik gula tua,
Ia justru mempertahankan bangunan industrial tersebut dan mengubahnya menjadi hotel yang sangat mewah. Inilah contoh adaptive reuse yang luar biasa. Bangunan lama tidak dihapus, tapi diberikan kehidupan baru. Pendekatan ini juga yang mengurangi limbah konstruksi, serta menjaga memori dari sebuah tempat tersebut. Nah, ada satu hal yang sering terlupakan ketika melihat karya Donggong. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Padahal kualitas bangunannya lahir dari proses yang sangat ketat. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa timnya menempatkan arsitek di lokasi proyek selama bertahun-tahun bila diperlukan untuk mengawasi setiap tahap konstruksi. Jika material yang diinginkan tidak tersedia, mereka bahkan membuatnya sendiri di lokasi proyek. Tujuannya sederhana, agar kualitas bangunan benar-benar sesuai dengan apa yang sudah didesain. Kini, Vector Architect menjadi salah satu firma paling berpengaruh di Asia. Karyanya dipamerkan di Museum of Modern Art, MoMA, di New York, dan beberapa edisi Venice Architecture Biennale. Firma ini juga meraih penghargaan internasional seperti RIBA International Excellence Award, Acacia Gold Medal, dan Marcus Prize of Architecture. Donggong sendiri terpilih sebagai salah satu dari anggota asing Frank Academy of Architecture. Yang menarik, popularitas tersebut bukan karena bentuk sebuah bangunan yang viral, tapi karena kualitas ruang yang benar-benar dirasakan oleh penggunanya. Sebagai seorang arsitek, kita terlalu sibuk mencari bentuk yang unik. Padahal, pengguna bangunan tidak datang untuk mengagumi bentuk. Mereka datang untuk merasakan ruang. Donggong mengingatkan kita bahwa arsitektur bukan sekedar objek. Arsitektur adalah pengalaman. Nah, dari pengalaman itu dibangun melalui cahaya, material, proporsi, suara, udara, serta hubungan dengan alam. Mungkin inilah alasan mengapa karya-karyanya tetap relevan, bahkan ketika tren desain terus berubah. Donggong menunjukkan bahwa arsitektur tidak harus berteriak untuk didengar. Kadang, bangunan yang paling tenang justru meninggalkan kesan yang paling dalam. Dan mungkin disitulah letak kehebatan dari seorang arsitek. Bukan pada seberapa rumit bentuk yang ia ciptakan, tetapi pada seberapa dalam ruang itu mampu menyentuh manusia. Kalau menurut kalian, apakah arsitektur yang baik itu harus selalu ikonik? Atau justru cukup menjadi ruang yang membuat kita merasa nyaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya penasaran dengan perspektif kalian. Saya Zulhan, sampai jumpa di video belajar arsitektur berikutnya.